Bismillahi kalimatil mu'tasimin wa maqalatil mutaharridin wa na'udzubillahi ta'ala min jawril jairin wa kaidil hasidin wa baghil zalimin wa nahmaduhu fawqa hamdil hamidin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Salah satu intisari dari sambutan Menteri Agama Republik Indonesia Bapak Al-Mukarram Anaguruta Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar MA dalam sebuah acara atau peringatan Hari Bumi ke-55 pada tanggal 22 April 2025 lalu. Kegiatan ini dipusatkan di kampus Universitas Islam Internasional Indonesia dan diikuti oleh beberapa ASN Kemenak, tokoh lintas agama serta masyarakat berbagai daerah. Program ekoteologi Kementerian Agama Republik Indonesia ini adalah bukti nyata bahwa pelestarian alam bisa menjadi bagian dari ibadah. Ya, menghidupkan bumi adalah wujud syukur atas nikmat Tuhan, dan menjaga lingkungan adalah bentuk nyata dari hablun minal alam. Maka sudah sepatutnya tentunya ekoteologi tidak hanya menjadi wacana, tetapi gerakan sosial yang menyatu dalam kehidupan umat beragama. Pemirsa, apa sesungguhnya ekoteologi itu? Secara umum, ekoteologi adalah cabang pemikiran teologi. Itu mengkaji hubungan antara agama dan lingkungan hidup. Dan secara sederhana, ekoteologi itu mencoba menjawab sebuah pertanyaan, yakni apa sesungguhnya peran manusia sebagai makhluk Tuhan dalam menjaga dan merawat alam semesta. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, ada baiknya mungkin kita mengenal dulu secara ringkas asal usul atau tujuan ekoteologi itu. Berawal dari krisis lingkungan global tentunya. Apa itu? Misalnya perubahan iklim, kerusakan alam, atau bahkan kepunahan spesies. Jadi misalnya dengan hal-hal tersebut, ini mampu mendorong para teolog untuk merenungkan tanggung jawab spiritual manusia terhadap bumi. Nah, mengajak umat beragama untuk melihat alam sebagai ciptaan Tuhan yang sakral tentunya. Jadi bukan sekedar sumber eksploitasi. Oleh karena itu, konsep kunci dalam ekoteologi itu adalah bahwa Tuhan sebagai pencipta dan pemelihara alam. Nah, saudara pemirsa, bahwa segala sesuatu yang ada di bumi adalah tentu ciptaan Tuhan. Ya, termasuk kita ini. Ya, manusia, hewan, tumbuhan, dan seluruh ekosistem. Jadi, manusia sebagai khalifah atau penjaga bumi, itu dalam Islam misalnya, bahwa manusia itu disebut sebagai khalifah. Ya, sebagaimana dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 30. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Yang sesungguhnya manusia itu diberi amanah untuk memakmurkan dan menjaga bumi, ya, bukan untuk merusaknya. Nah, karena itu kesatuan dan keterhubungan makhluk, ya, semua makhluk saling bergantung dan memiliki nilai intrinsik, ya, bukan hanya nilai manfaat bagi manusia. Bahwa keadilan ekologis menuntut adanya keadilan bagi alam dan generasi mendatang.
termasuk dalam pemanfaatan sumber daya alam. Saya berikan contoh penerapan ekoteologi itu. Misalnya di gereja, di masjid, dan komunitas beragama yang melakukan gerakan penghijauan. Ya, ada misalnya ceramah atau khutbah bertema lingkungan, kampanye anti plastik dan pengurangan limbah berbasis ajaran agama. Kemudian satu lagi pertanyaan, mengapa ekoteologi itu penting? Ya, jawabannya paling sederhana adalah karena krisis lingkungan itu bukan hanya masalah ilmiah atau ekonomi, tetapi juga masalah moral, etika atau etis dan spiritual. Ekoteologi mengajak manusia memulihkan relasi yang rusak, ya, antara manusia, Tuhan dan alam. Nah, saudara pemirsa, saya ingin mencoba menelaah konsep ekoteologi menurut para filsuf. Bahwa pandangan ekoteologi menurut para filsuf itu sebetulnya berakar kuat dalam ajaran teologi, filsafat dan tasawuf Islam, khususnya dalam tradisi irfan dan hikmah atau filsafat Islam. Beberapa filsuf yang kontemporer itu telah mengembangkan pemikiran ekoteologi yang memadukan ajaran hikmah perennial misalnya dan spiritualitas kosmis. Saya ingin berikan contoh misalnya beberapa tokoh dan konsep kunci ekoteologi dari perspektif filsuf atau pemikiran mereka. Pertama, misalnya dari Sayyid Hussein Nasr. Ini seorang filosof dan teolog kontemporer. Nasr adalah salah satu pemikir Islam paling berpengaruh dalam isu ekologi dan spiritualitas. Ia memandang krisis lingkungan sebagai krisis spiritual yang berpangkal pada sekularisasi dan pemisahan manusia dari dimensi sakral alam. Adapun pandangan ekoteologi Nasr adalah bahwa alam merupakan tajalli atau manifestasi dari nama-nama dan sifat-sifat Tuhan. Manusia sebagai khalifah harus bertindak selaras dengan fitrah alam. Nah, krisis ekologi itu timbul karena manusia melupakan hakikat batin alam. Ya, memperlakukan bumi hanya sebagai objek eksploitasi. Nasr juga pernah berkata bahwa the environmental crisis is fundamentally a crisis of the soul. Nasr itu mengajak kembali ke hikmah perennial atau filosofia perennis yang melihat alam sebagai kitab kedua setelah wahyu. Yang kedua, ini filosof yang cukup kontemporer juga, yakni Allamah Muhammad Hussein Tabatabai. Ini filsuf sekaligus ahli tafsir. Bahwa dalam tafsir Al-Mizan fi Tafsiril Quran, Tabatabai mengembangkan pemahaman kosmologi yang melihat seluruh eksistensi sebagai pancaran wujud Tuhan atau emanasi. Beliau juga berpandangan bahwa bumi dan alam adalah bagian dari tata kosmos yang harmonis, dan manusia tentu berperan sebagai menjaga atau sebagai penjaga keseimbangan, bukan perusak. Jadi inti pemikiran di sini bahwa segala sesuatu memiliki keberadaan batin, ya, atau malakuti. Artinya bahwa kehancuran lingkungan adalah akibat dari kerusakan batin manusia, ya, atau biasa disebut dengan nafs yang tercemar. Nah, sebagaimana ini disyaratkan dalam Al-Quran surah Ar-Rum ayat 41. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Zaharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas liyuziqahum ba'dalladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Yang artinya
telah tampak kerusakan di darat dan di laut. Itu disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Nah, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka, akan mereka kembali ke jalan yang benar. Kemudian filosof yang ketiga saya ingin mengungkap pada kesempatan ini, yakni dari Mullah Sadra. Ini disebut juga Sadruddin Al-Shirazi. Ini filosof terpenting pada abad ke-17. Ini pencetus Hikmah Al-Muta'alliyat atau The Transcendence Philosophy. Ini memperkenalkan konsep Al-Harakatul Jauhariyah. Jadi Al-Harakatul Jauhariyah atau pergerakan substansial yang menunjukkan bahwa alam semesta terus-menerus dalam proses spiritual menuju kesempurnaan. Alam bukan sekadar materi beku, itu melainkan realitas hidup yang terus bergerak menuju Tuhan. Nah, lalu apa relevansi ekoteologi ini? Ya, alam adalah bagian dari wujud yang satu, yang juga disebut dengan wahdatul wujud. Sehingga merusak alam berarti merusak perwujudan ilahi. Ya. Hubungan manusia, alam dan Tuhan itu sebetulnya bersifat ontologis dan spiritual, bukan sekadar relasi material atau relasi utilitarian. Satu lagi, ini Sayyidul Murtada, Imamil Murtada, Imam Ali bin Abi Thalib dalam Nahjul Balaghahnya. Artinya Imam Ali meskipun bukan filosof dalam pengertian modern, Imam Ali banyak mengajarkan etika ekologi. Ya, menginspirasi seluruh para pemikir atau filosof berikutnya. Beliau memandang bahwa bumi dan makhluk sebagai emanasi ilahi. Ya, mengajak manusia untuk tidak berlebihan, ya, menjaga keseimbangan dan berlaku adil kepada makhluk. Apa contoh wasiat Imam Ali bin Abi Thalib? Bumi adalah rumah bagi semua makhluk, maka janganlah menjadi penghancur bumi setelah ia telah dihijaukan untukmu. Nah, prinsip ekoteologi dalam filsafat kontemporer ini, para filsuf kontemporer ini, bahwa prinsip penjelasan tauhid kosmik alam adalah manifestasi kesatuan ilahi, bahwa setiap makhluk mengungkapkan asmaul husna. Ya, insan kamil sebagai khalifah manusia sempurna itu bertugas menjaga harmoni makhluk. Ya, ingat bahwa keseimbangan atau mizan alam beroperasi dalam sistem keseimbangan. Kerusakan adalah akibat ketidakseimbangan spiritual manusia. Alam sebagai ayat, bahwa setiap fenomena alam adalah tanda atau ayat menuju pengenalan Tuhan. Ekoteologi, para filosof itu berakar dalam metafisika wujud, etika irfan, dan filsafat hikmah. Krisis ekologi dilihat sebagai pencerminan krisis spiritual dan batin manusia. Nah, solusi ekologis tidak cukup hanya teknis, tetapi harus disertai transformasi rohani dan pandangan kosmik yang sakral. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.